Salam mahabbah, salam sejahtera rekan-rekan semua. Terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara, keluarga yang terus mengikuti perbincangan, pembahasan sekitar agama, budaya, sejarah, dan sebagainya, terutama perkembangan dunia terkini. Kita di zaman sains dan teknologi, di zaman internet, di zaman medsos, yang mana informasi terbuka. Dunia seakan-akan kampung, seakan-akan sebuah kota yang telah terkoneksi dengan jaringan internet yang begitu hebat. Terima kasih, ribuan terima kasih kepada para pencipta alat-alat yang canggih, teknologi yang canggih, yang bisa memudahkan kita bergerak, berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar-tukar pikiran. Ini yang kadang kita menerima nikmat, anugerah, jasa-jasa orang yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, tapi kita lupakan. Padahal ada hadis yang mengatakan, la yashkur Allah malam yashkur annas. Tidak akan berterima kasih kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang telah berjasa. Kita terus kaitkan agama sebab mayoritas umat manusia di dunia ini beragama. Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Dan ada satu gejala baru hari ini, yaitu fenomena ateisme. Maksudnya bukan tidak ada Tuhan, tapi tidak percaya kepada Tuhan yang digambarkan oleh pemeluk agama-agama manusia, baik Islam, baik Kristen, dan lain-lain. Sebab di dalam Islam sendiri, sifat Allah, nama Allah, bentuk Allah berbagai-bagai. Kita bisa dilihat dari beberapa ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Esa. Tidak ada bandingannya. Tidak melahirkan dan dilahirkan. Begitu. Satu pandangan. Quran lain juga ada menyatakan, la tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwal latiful khabir. Tidak boleh dijangka dengan mata kasar. Tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Bahkan ada ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tiada bandingannya. Bahkan dengan perkataan syai', sesuatu, itu sebenarnya suatu umpamaan yang salah. Sebab Allah bukan sesuatu. Tapi begitulah Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tiada bandingannya. Belum lagi dengan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemadi di atas aras. Lihat. Dari tidak ada bandingannya, dari tidak bisa dilihat,
tiba-tiba ada bayangan Ar-Rahman al-Arsy istawa, Tuhan bersemadi di tahtanya, semacam seorang raja. Belum lagi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas segalanya. Kemudian ditakwil, ditafsir, tinggal tangan di situ adalah kekuatan. Bahkan Nabi Isa dalam Quran pernah berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di diriku, tapi aku, Isa, tidak tahu apa yang di dirimu. Sekelas Nabi Isa pun tidak tahu siapa Allah. Kemudian ada hadis, Ra'aitu Rabbi ala hayati syab amrad ja'dun qatat. Aku lihat Tuhanku seperti pemuda licin, persis patung Buddha dengan rambut ikal. Begitulah seterusnya manusia mempunyai istilah, gambaran, imajinasi tentang Tuhan. Itu baru mengikut pandangan Islam, Quran, hadis. Belum lagi mengikut fahaman Syiah, belum lagi mengikut fahaman tasawuf, belum lagi Ahlus Sunnah, Wahabi, ISIS, NU, Muhammadiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain lagi. Terus berpolemik tentang nama dan sifat Tuhan. Begitu juga dengan hal aktivitas agama yang lain. Masing-masing mengaku paling benar, masing-masing mengaku paling betul, paling ahli surga. Bahkan ada hadis yang begitu jelas. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka dan hanya satu masuk surga. Yaitu pemilik Islam asli Arab Quraisy Mekah. Jadi Arab lain pun tidak termasuk. Arab Mesir, Arab Yordan, Arab Yaman, Arab Teluk. Apalagi bangsa lain. Oleh sebab itu, penting kita hidup untuk berdamai. Jangan kegeeran. Jangan mengaku paling benar. Silahkan setiap pemeluk agama itu bangga dengan agama masing-masing. Fanatik dengan agama masing-masing. Tapi kebanggaan dan kefanatikan ini jangan sampai membenci agama lain, bangsa lain, pemeluk lain. Kita lihat hari ini, semua agama telah berhasil memecahkan, menghancurkan persatuan umat manusia. Semua agama telah berhasil menguasai, mengekang, membelenggu, memenjara umat manusia dengan hukum hakam yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dan hampir sebuah agama berhasil mengelabui, menipu, membodohi, mempertolol para pengikutnya.
apalagi yang tidak menggunakan akal sehat. Yang tidak menggunakan akal sehat. Oleh sebab itu, di zaman sains dan teknologi, di zaman manusia makin pintar, di zaman ilmu pengetahuan tersebar dari berbagai sumber, dari mana-mana, orang membaca, meneliti, menggali, menyelidik, yang tidak bisa dibendung lagi oleh dajjal-dajjal, ulama-ulama, agamawan yang tidak pernah jelas tahap pendidikannya apa. Hanya modal pakaian tertentu, sikap tertentu, kelakuan tertentu, tapi bisa diuji ilmu pengetahuannya dengan standar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Pada zaman sains dan teknologi, kepalsuan ini terbongkar. Kebohongan terbongkar. Sebagai contoh, untuk mengenal pasti kalau Ka'bah itu betul di situ, apa bukti sejarahnya, manuskripnya, arkeologinya, peninggalan sejarahnya, semua dikaji. Begitu juga dengan kesahihan Al-Quran. Tidak bisa kita sekarang hanya mengatakan Quran itu adalah ciptaan Allah. Dari mana? Quran di antara buku yang tidak jelas siapa pengarangnya. Bahkan pernah ada satu penulis terjemahan Al-Quran lalu diantar ke percetakan di Eropa dan ditanya, ini terjemahan Al-Quran ini siapa penulisnya? Siapa penulis asal Al-Quran? Jadi oleh penulis terjemahan dibilang, kata umat Islam, Quran ini karya Allah, karya Tuhan. Orang Eropa sendiri terkejut. Masa Tuhan menulis Al-Quran? Masa Tuhan menulis buku? Mana buktinya Tuhan menulis buku? Kapan, di mana, bila, di mana Tuhan menulis buku? Ada yang mengatakan bukan menulis, tapi diturunkan. Dunia tahu hari ini. Yang turun dari langit hanyalah hujan, tai burung, dan meteor. Tidak ada benda lain yang turun dari langit. Bahkan di dalam sains tidak ada istilah langit. Yang ada ruang angkasa yang kosong. Yang kita nampak hanya ada beberapa bintang. Hari ini teleskop James Webb telah memperlihatkan penemuan isi angkasa dengan berbagai jutaan bintang dan planet lain. Bukan hanya yang selalu kita lihat, tapi jutaan lagi. Dan bumi ini hanya
merupakan sebutir pasir di tengah padang pasir yang begitu luas. Sains dan teknologi menemukannya. Begitu juga dengan hadis yang dikatakan sabda Nabi. Bilakah Nabi menulis hadis-hadis begitu banyak sampai 1.000.000? Sedangkan Nabi meninggal tidak meninggalkan Al-Quran dan tidak meninggalkan hadis. Al-Quran baru dapat dikumpulkan pada era Abu Bakar dan Utsman. Dan itu pun masih diperdebatkan. Katanya banyak surah yang terbuang, banyak ayat yang terbuang, banyak pemotongan-pemotongan Quran sana sini. Ini dikaji. Dirosah makhtutat Al-Quran. Kajian manuskrip Al-Quran. Kajian ini lebih detail lagi kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Sangat kurang. Tapi dalam bahasa Arab ada kajian dirosah makhtutat Al-Quran. Kajian manuskrip Al-Quran. Dirosah makhtutat As-Sunnah. Kajian manuskrip As-Sunnah. Yang menunjukkan kepada kita bahwa Quran dan Sunnah itu ditulis oleh manusia. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Ini kajian. Jangan mudah, menghukum tidak betul, murtad, kafir. Dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang sains, tidak ada yang kebal, tidak ada yang tabu, tidak ada yang muqaddas. Semuanya mesti dikaji. Asal-usulnya, sejarahnya. Hari ini semuanya dikaji. Ada yang namanya kajian sejarah Al-Quran, tarikh Al-Quran. Bahkan kajian sejarah Tuhan, tarikh Allah. Sebab nama Allah itu sendiri buatan manusia. Dan manusialah yang memberi nama kepada Tuhan dengan nama macam-macam. Seperti hari ini. Allah, Gusti Allah, Tuhan, Yahweh, Isis, Izuris, Dewa, dan sebagainya, dan sebagainya. Belum lagi nama yang 99. Belum lagi nama-nama gabungan seperti Khairul Razikin, sebaik-baik yang memberi rizki, Khairul Makirin, sebaik-baik pembuat makar, dan lain-lain, dan lain-lain. Hari ini semuanya dikaji. Maka kita sebagai insan berakal mesti terus belajar, mengkaji, meneliti sesuai dengan pesanan hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah engkau seorang yang berilmu, bukan satu ilmu, semua ilmu. Ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini. Ataupun menuntut ilmu, mencari ilmu. Semua ilmu. Terutama yang penting-penting, ilmu dunia.
ataupun mendengarkan ilmu, ceramah agama, ceramah sains, ceramah teknologi, ceramah ekonomi, ceramah pertanian, ceramah pertukangan, ceramah kejuruan, dan sebagainya. Perlu tahu. Oh muhibban, ataupun cinta ilmu, cari. Sebab kita manusia yang berakal. Dan akal ini mesti terus diasah, dilatih. Dengan cara mendengar, membaca, mencari, memerhati, berdiskusi. Inilah yang sedang kita kongsikan. Sebab kalau akal tidak digunakan, maka ianya akan mudah berkarat, beku, kaku, akhirnya mati. Sebab itu hari ini dalam ilmu kedokteran, fenomena mati itu banyak. Mati akal, mati jantung, mati perasaan, mati anggota itu dan ini. Dan semuanya ada rawatannya, ada obatnya. Tidak hanya pasrah, tidak hanya berdoa. Sebab pasrah dan berdoa tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi malangnya, terutama umat beragama, terutama umat Islam, apa-apa doa, apa-apa doa, apa-apa doa. Kalau semuanya bisa diselesaikan doa dengan doa, kalau penyakit bisa diselesaikan dengan doa, ya sudah, tutup aja klinik, tutup aja rumah sakit. Nyatanya kan tidak. Setiap penyakit ada cara pengobatannya. Makanya kita lihat di negara-negara maju yang mengandalkan akal sehat, yang tidak mengandalkan doa, semuanya maju. Usia individu pun sampai ke 100, 120, biasa, sehat. Sebab ada ilmu, ada pengetahuan yang membantu memberikan kesehatan, memanjangkan umurnya. Ketimbang manusia yang hanya mengandalkan kepada doa dan pasrah. Kita lihat saja, terutama dalam negara-negara beragama, utamanya agama Islam, yang hanya pasrah, tawakal, doa. Tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan dalam semua bidang. Miskin, mundur, ketinggalan, ketinggalan, ketinggalan. Dalam semua bidang. Bahkan di zaman modern ini, umat Islam hampir tidak ada sumbangannya sama sekali kepada kemajuan dan peradaban dunia. Dan umat Islam yang masih berbangga kepada karya-karya ilmuwan Islam pada zaman Abbasiyah, para ilmuwan Islam pada era Abbasiyah dalam semua bidang, sains, teknologi, sastra, budaya, dan lain-lain, kebanyakan bahkan seluruh ilmuwan cendekiawan pada era Abbasiyah itu
dari bangsa ajami, bangsa bukan Arab, bangsa yang dihina dan ditekan, ditindas oleh bangsa Arab. Dari kalangan bangsa-bangsa Persia, Iran hari ini, Afghanistan, Pakistan, dan Mongol. Yang mana mayoritas mereka dulunya beragama Majusi Zarathustra yang dicampur dengan agama Buddha, Hindu. Dan masuk Islam itu sebagai mu'alaf demi untuk menyelamatkan diri dari dibunuh ataupun dikenakan pajak, upeti, ataupun ditindas. Bahkan ulama-ulama agama, baik dari Sunni dan Syiah, semuanya mereka adalah dari latar agama Majusi dan bangsa Parsi, Iran. Dan saya mengulang-ulang bahwa Islam hari ini adalah Islam buatan bangsa Parsi Majusi. Yang di dalam Islam hari ini merupakan Islam-Islam yang berbagai mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dan mazhab-mazhab yang lainnya, untuk menghancurkan Islam dari dalam, untuk menghancurkan bangsa Arab dari dalam, yang mana bangsa Parsi telah menyimpan dendam begitu mendalam atas penjajahan Arab Quraisy, Badawi, yang menghancurkan peradaban Parsi. Dan kita tahu dari sejarah penyebaran Islam Arab Quraisy hanya mementingkan keuntungan, harta, tahta, wanita. Agama hanya dijadikan alasan. Tapi mereka lebih kepada menyebar kekuasaan demi mendapatkan harta, wanita dari bangsa-bangsa yang telah dijajah. Jadi memang dari awal gerakan Islam Arab Quraisy anti peradaban, anti ilmu. Sebagai bukti, Amr bin As ketika sampai ke Mesir, di Mesir ada perpustakaan Alexandria, perpustakaan itu dibakar atas perintah Umar. Kalau isi perpustakaan Alexandria tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Quran, maka bakarlah. Dibakar. Jadi nggak usah ngaku-ngaku mengklaim Islam mengangkat sains dan teknologi, mempunyai jasa dalam sains dan teknologi. Tidak ada. Bahkan ditegaskan lagi oleh ulama Ahlussunnah bahwa ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul. Selain dari itu adalah ilmu syaitan. Jadi para ilmuwan yang lahir pada era Abbasiyah itu sudah dikafirkan. Dan mereka pun
mendapat ilmu sains dan teknologi itu dari peradaban sebelumnya. Peradaban India, Cina, Yunani. Dan sebagainya. Dan sudah jelas apabila Islam Quraisy yang dikembangkan oleh Bani Umayyah sebagai pewaris utama kepada Islam Quraisy dan digulingkan oleh kuasa Abbasiyah yang bekerja sama dengan bangsa Persia, Iran, Majusi. Setelah jatuh Bani Umayyah, dengan bangganya tentara Parsi Majusi berkata, "Selamat tinggal Arab, selamat tinggal Islam." Ini sejarah. Semuanya dicatat. Dalam buku sejarah seperti Tarikh At-Tabari, Al-Bidayah wan Nihayah, dan buku-buku sastra yang lain yang banyak mengulang-ulang sejarah peristiwa perkembangan Islam dan Arab. Bahkan jelas menurut para ilmuwan Arab, setelah Islam yang asli yang dimiliki oleh Arab Quraisy Mekah pindah kepada orang Ajam, orang bukan Arab, maka Islam menjadi hancur berantakan dan menjadi puluhan golongan. Bahkan dalam hadis ditentukan 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat, yang masuk surga, yaitu pemilik Islam yang asli, Arab Quraisy. Jadi umat Islam di seluruh dunia dan juga Islam Arab di seluruh dunia tidak perlu bangga dengan Islam yang ada sekarang. Sebab hari ini bukan satu Islam, tapi macam-macam Islam. Macam-macam pahaman yang saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Oleh itu, kita saksikan hari ini kesuksesan agama, terutama agama Islam, kesuksesan utama, terutama agama Islam, satu, memecah belah, menghancurkan persatuan umat manusia. Semua saling membenci, semua saling membantai, membunuh. Agama Islam juga digunakan untuk menguasai orang-orang yang tidak berakal, membelenggu, memenjara, menggari, merantai orang-orang yang jahil, yang mau dibodohi, yang mau dijadikan hamba abdi. Kelihatan hari ini. Islam juga telah berhasil menjual khurafat, menjual cerita-cerita dongeng-dongeng bodoh, mengelabui umat, menyesatkan umat dengan cerita-cerita dan dongeng-dongeng mitos dari berbagai sumber seperti Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Firaun Purba, dan sebagainya.
Oleh sebab itu, solusi utama untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan agama ini adalah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Kita lihat negara maju, bangsa maju, kumpulan-kumpulan yang maju adalah yang menguasai ilmu pengetahuan, yang menguasai informatika. Makanya dengan adanya jaringan internet, pencipta internetlah yang telah berhasil mengumpulkan data, mengumpulkan maklumat, mengumpulkan segala informasi di pusat data internet dunia. Siapa yang memiliki pusat data internet dunia? Silahkan cari di Google. Siapa yang menguasai pusat data internet dunia? Cari di Google. Yang kita lihat adalah Amerika, USA. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia, terutama pemerintah Indonesia, sudah tahu siapa kuasa besar, mana kuasa besar, bangsa apa yang merupakan kuasa besar. Dan kita mesti ada kesadaran untuk berkawan, berteman, belajar dari bangsa-bangsa besar, dari kuasa-kuasa besar. Bukan cuma koar-koar, mengutuk, membenci, memboikot. Sedangkan kita sendiri tidak memiliki apa-apa. Bahkan pakaian dalam dan luar pun buatan orang-orang non-Islam. Makanan, minuman, peralatan, mana buatan umat Islam? Saya akan terus fokuskan kepada umat Islam, terutama umat Islam Indonesia, yang terus dikibuli, diperbodoh, diperolok-olok, terutama oleh bangsa Arab, bangsa Yaman Tarim, yang jelas-jelas bangsa Arab Yaman Tarim itu sampai ke hari ini merupakan bangsa yang paling miskin, paling mundur, paling hina. Negaranya kacau berantakan. Dan bangsa yang dibenci oleh bangsa Arab sendiri. Tapi hanya mendapat sanjungan dan penghargaan dari sebagian umat NU, Nahdlatul Ulama. Padahal di dalam NU itu sendiri banyak orang-orang yang bijak, yang sekuler, liberal, pemikiran terbuka. Tapi seperti biasa, mayoritas umat Islam tidak mau berpikir, tidak mau bertarung, tidak mau mencari kebenaran, tidak mau mencari kekuatan yang sebenar, yang hakiki. Hanya kekuatan mitos, hayalan, dongeng, dan mukjizat yang tidak jelas. Padahal mukjizat yang jelas hari ini adalah
mukjizat sains, kecanggihan teknologi. Banyak umat Islam yang masih percaya ada seorang nabi bisa ngobrol dengan semut. Padahal itu dongeng. Dan semut mustahil akan bisa ngomong. Mana alat suara di semut? Begitu juga percaya dongeng. Nabi ngomong dengan burung. Begitu juga seorang nabi membelah laut dengan tongkat. Percaya pada itu dongeng. Nabi terbang ke langit ketujuh. Pakai keledai bersayap. Pada itu dongeng. Dan tidak percaya dengan roket yang telah menembus lapisan angkasa dan telah memasang satelit-satelit yang bisa membongkar rahasia alam. Padahal semuanya ada di depan kita. Pusat kajian angkasa di Amerika, di Rusia, di Cina, di Jepang. Cari. Apa manfaat dari pusat-pusat kajian angkasa di negara-negara tersebut? Bukan hanya memperdebatkan dongeng. Menentukan anak bulan bisa dengan cara teknologi yang paling canggih. Tidak. Balik lagi ke cara primitif. Cara primitif, cara Badawi. Padahal peralatan sains dengan komputer, dengan berbagai alat yang canggih, memudahkan melihat anak bulan, menentukan tahun, menentukan hari, menentukan jam. Tapi itu semuanya ditolak oleh ajaran agama Badawi. Semua teknologi ditolak oleh ajaran Arab Badawi. Maka kita akan terus begini. Sistem perbankan modern mau disamakan dengan sistem riba Badawi. Hancur. Yang anehnya, mereka-mereka yang mengatakan paling kesalafi, paling mengikut Nabi 1500 tahun ke belakang, bangga pakai HP, pakai mobil yang canggih, pakai pesawat. Suatu sikap kemunafikan yang begitu jelas. Dan mempermalukan dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan kalau mabuk agama tidak sadar apa yang dia sedang lakukan. Marilah kita sama-sama menyadarkan diri untuk terus berubah menjadi lebih baik, lebih maju, lebih sukses sesuai dengan kemajuan zaman, kemajuan sains dan teknologi. Moga bermanfaat. Sekian, wassalam.